Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bab yang keempat dalam kajian tasawuf yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang rahasia salat, yaitu tentang imam dan qudwah min suri tauladan. Wa 'ala imami wasaifan qabla salati. Wajib ke atas imam itu memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya itu sebelum dia mengerjakan sholat. Yang pertama sebutkan sini bahwa alla yataqaddamu lil imamati 'ala qawmin yukrihunahu fa in ikhtalafu kana nazru ila al-athariyin. Bahwa yang pertama tidak boleh seseorang itu berdiri maju menjadi imam terhadap suatu jamaah atau kaum atau masyarakat dalam masjid yang kaum itu tidak menyukainya. Berarti seorang imam haruslah disukai oleh jamaah. Kalau jamaah nggak suka dia jadi imam, jangan. Berarti dia tidak punya ilmu. Jadi kalau seandainya dia maju sementara dia tahu kaum jamaah tidak suka dia menjadi imam, maka hukumnya makruh dia berdiri jadi imam, makruh. Allah nggak suka dia jadi imam. Dan baikkan maqaluhum ahlul khair wa din, kalau seandainya yang sedikit yang ramai jamaah adalah orang-orang fasik. Jamaahnya ramai tapi fasik. Yang ramai tidak suka tapi fasik. Yang sedikit suka tetapi ahli ibadah. Ya bagaimana? Maka yang fanasu ilaihi aula, maka melihat kepada yang sedikit tetapi yang ahli ibadah, yang taat, yang soleh itu lebih utama dibandingkan pemilik yang ramai yang membenci. Padahal yang ramai itu adalah orang-orang fasik. Walaupun mereka ahli jamaah, ahli sholat. Jadi keseharian di luar habis mereka sholat, mereka buat maksiat di luar. Tapi yang sedikit ini suka, yang ramai tidak suka, yang ramai ahli fasik, orang fasik. Nah, itu tidak perlu dilihat. Yang dilihat adalah yang sedikit, yang setuju. Tapi kalau sebaliknya, yang ramai ini akan ibadah, orang soleh, tidak suka kalau dia menjadi imam. Yang sedikit, yang fasik, suka dia menjadi imam. Maka yang diutamakan adalah pilihan orang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dipilih, haruslah seseorang itu memilih di antara apakah dia menjadi muazzin atau menjadi imam. Maka sepantasnya dia harus memilih apakah dia pilih dirinya itu menjadi imam atau dia menjadi muazzin. Jangan dirangkap jabatan. Jangan rangkap jabatan. Dia imam, dia muazzin. Padahal ada orang lain tapi dia rangkap jabatan. Sebenarnya rangkap jabatan itu dari imam itu sudah dijelaskan di sini. Maka pejabat-pejabat itu nggak boleh rangkap jabatan. Dia Kapolri, dia juga ketua KPK, nggak boleh begitu. Dia ketua DPRD, dia juga menjadi sebagai apa lagi? Misalkan, contoh ada jabatan-jabatan yang lain. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan aturannya seperti itu. Bahwa seorang imam pilih, kalau bukan imam muazzin, kalau udah muazzin jangan jadi imam gitu. Oh bukan berarti muazzin tidak boleh jadi imam, boleh. Tapi secara adab tanggung jawab imam jadi imam, muazzin. Jadi tugasnya itu jelas. Imam siapa? Muazzin siapa? Oh adapun imam itu dia mau jadi muazzin sekali-sekali. Oh adapun muazzin mau jadi imam sekali-sekali. Tetapi tanggung jawab imam siapa? Tanggung jawab muazzin siapa? Jadi kalau kita serahkan seseorang itu, dia imam, dia muazzin. Jadi yang bertanggung jawab muazzin siapa? Oh, yang bertanggung jawab sebagai imam siapa? Oh. Jadi tidak ada tanggung jawab secara spesifik. Jadi imam dan muazzin itu dipilih oleh seseorang itu. Mau pilih yang mana menurut kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, bahwa ayyura'iyal imamu awqatis sholawati, bahwa seorang imam itu harus memperhatikan waktu-waktu sholat. Maka fayusalli fi awwaliha, maka seharusnya imam itu sholat pada awal-awal waktu. Dan diberikan ridwan Allah Subhanahu wa taala, agar dia memperoleh keridhaan daripada Allah taala. Dan fafadlu awalil waqti ala akhirih kafadlil akhirati ala dunya. Kenapa imam harus memperhatikan waktu-waktu sholat dan mengutamakan mengerjakan sholat lima waktu di awal waktu? Karena keutamaan sholat di awal waktu itu sama seperti bandingan antara dunia dan akhirat. Dunia kecil, akhirat mahal luas. Akhirat itu kekal, akhirat itu tiada tertib. Dia punya kenikmatan itu luar biasa. Dunia segitu saja, tak kumpul saja. Jadi kalau kita melihat mana utamanya,
Mana kita, oh ini orang sholat belum ramai, tapi waktu maghrib udah datang, atau waktu isya udah datang, atau waktu subuh udah datang, waktu zuhur udah datang, asar udah datang, tapi imam tunggu lagi sampai jamaahnya ramai. Tidak perlu itu. Asal sudah datang 2 orang, 3 orang, lanjut terus. Yang lain silahkan masuk ikut di belakang. Jadi tidak perlu menunggu jamaah menjadi ramai kemudian dikerjakan sholat. Jadi imam tidak perlu menunggu jamaah menjadi ramai. Karena kenapa? Keutamaan sholat di awal waktu lebih utama daripada jamaah yang ramai. Dan di situ. Fadlul awwalil waqti ala akhirih, fadlul akhirati ala dunya. Ya, karena keutamaan sholat di awal waktu itu sama seperti keutamaan yaitu akhirat di atas dunia. Demikian ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dalam hadisnya Nabi, innal 'abda la yusalli salata fi akhir waqtiha wa lam tafuthu. Sungguh seorang hamba itu dia mengerjakan ibadah salat pada akhir waktunya, padahal dia tidak luput. Dia tidak luput, tidak keluar waktu, tapi dikerjakan salat itu di akhir waktu. Walamma fatahu min awwal waqtiha khuyira lahu min ad-dunya wa ma fiha. Kalau andai kata terjadi yang tidak diinginkan yaitu sampai keluar waktu, maka itu sama seperti dia menginginkan akhirat untuk mengejar dunia. Maka orang bodoh, berarti orang bodoh, orang jahil, ya, orang dungu, paak kalau itu orang jahil. Kalau dia mengakhirkan waktu hingga sampai akhirnya itu keluar. Nah kalau sampai akhir kan itu riskan sekali, bisa keluar daripada waktu sholat. Berarti keutamaan dunia udah dia utamakan lebih utama daripada akhirat. Padahal semestinya keutamaan akhirat lebih utama daripada keutamaan dunia. Dunia punya keutamaan, ada keutamaan di dunia ini. Di dunia kita bisa dapat nikmat, tapi kenikmatannya tidak seberapa dibandingkan kenikmatan di akhirat. Maka jangan diakhirkan hingga sampai akhir waktu sholat tersebut. Nah, maka ini keutamaannya terlebih utama, yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah imam. Wala dijelaskan oleh Imam Ghazali, wala yanbaghi an yu'akhkhira sholata li intizari kathratil jamaah, bal 'alaihim al-mubadaratu li ijazati fadilati awwal al-waqti fa hiya afdalu min kathratil jamaah. Ini yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Imam Ghazali. Dan tidak pantas bahwa seorang imam melambatkan waktu sholat untuk menunggu banyaknya jamaah. Akan tetapi seharusnya ke atas mereka jamaah yang sudah ada itu segera untuk mengutamakan keutamaan awal waktu. Maka itu lebih utama daripada menunggu banyaknya jamaah, dan lebih utama daripada memperbanyak atau membaca bacaan yang panjang. Wa qad qila kanu idza hadara ithnani fil jamaah lam tazul tsalits. Dan sungguh dalam riwayat para ulama zaman dahulu itu, mereka itu kalau sudah datang 2 orang untuk hadir sholat berjamaah dalam masjid, udah waktunya awal waktu, lam yantazirus tsalits, mereka tidak tunggu yang ketiga. Dan cukup makmumnya 2, imam 1, 3 orang, Allahu akbar terus, tak perlu tunggu yang ketiga. Wa idza hadara arba'atun min fil janazah. Nah ini penyakit kita di kampung-kampung ya. Kalau seandainya sholat ini kan berlaku untuk secara umum, bukan sholat 5 waktu saja, tapi masuk juga di dalamnya sholat jenazah. Apa penyakit kita kalau sholat jenazah? Apa penyakitnya kalau menyuruh sholat jenazah? Rehileh, gelom tiblom. Itu mau ibu. Maka harus karena burung yang selagi untuk sholatkan jenazah itu, yang hadir itu harus cepat dia ambil air wudu. Kalau perlu, kalau kita datang orang meninggal dunia itu, ambil air wudu itu dari rumah. Cuma yang saya sesali, masjid kita ini, jamaah masjid Jami' Blabid ini salah satu penyakitnya. Datang ke tempat orang meninggal, cuma datang tasnya, pulang, tak tunggu sholat. Tunggu sholat harus dirubah itu. Harus dirubah itu penyakit di sini itu. Dia pergi ke sana, sampai di situ balik jenazah berdoa, habis itu pulang. Bukan begitu sunnahnya. Tunggu sampai selesai sholat. Kalau misal telepon nih sama ahli bayi, telepon sama ahli yang ditinggalkan keluarganya, dan berapa jenazah kira-kira mau disolatkan? Kalau rasa-rasa kita sibuk punya pekerjaan, jadi datang pagi. Kira-kira mau sholat jenazahnya jam berapa? Jam 10, datang setengah 10. Oh mungkin kalau datangnya jam 8, kelamaan 2 jam tunggu. Karena mau pergi ke pasar, anak-anak sholat, ya, hanya pergi kantor sebentar. Nanti teken dulu masuk kantor kan? Kan begitu kan? Pegawai masuk kantor, teken dulu kan? Nanti kita namanya pergi warung kopi dia. Ya di warung kopi dia nggak dulu di kantor tuh. Datang pergi kantor, teken, warung kopi, rokok, 2 jam baru dia masuk kantor. Kalau
misalkan ada orang yang meninggal dunia, itu perasaan sedih. Sedih orang yang meninggal dunia, yang keluarganya meninggal dunia, datang pulang orang ini yang sholat jenazah sedikit. Sedih itu. Nanti bapak sendiri rasakan sendiri nanti kalau keluarga ada meninggal dunia. Orang ini yang jahat, orang ini. Nanti waktu sholat kan, mereka bosan itu. Jangan jadi ramai tadi dari masjid jami, tapi yang pulang yang sholat berapa orang? Jadi ini harus perbaiki ya, harus perbaiki untuk kebaikan kita ke depan. Ya, karena kenapa kita mengejar yang paling utama adalah sholat jenazah, bukan takziah. Jadi situ sholat jenazah. Kalau takziahnya bisa datang 7 malam. Kalau sholat jenazah berapa kali kita bisa kerjakan? Bisa 7 malam kita kerjakan sholat jenazah. Nah, bisa kita kerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah itulah waktunya nih. Dia tunggu kita. Apalagi jamaah sama-sama kita sholat di sini. Hai, itu kita baca tapi waktu merukuk, kalau merukuk berdoa, oleh itu ibu, anak-anak sama sholat jenazah. Jadi orang meninggal itu dilihat kita. Ya, Taufik Naija, Tuh Naija, alhamdulillah. Ini kan kalau belum break orang itu sholat jenazah. Hai, selesai dah baca doa pun. Jadi kalau dapat sholat, alhamdulillah. Jadi coba dirubah itu. Kalau ingin datang nanti takziah, kalau waktunya terlalu pagi dan mungkin terlalu lama untuk menunggu, maka koordinasi dengan ahli keluarga yang meninggal dunia dari itu. Telepon dia. Jam berapa nanti sholat jenazah? Ini tunggu ayahnya pulang, karena meninggal ayah belum pulang nih dari sana. Jadi sambil jam lagi lah Ustaz. Kalau itu udah kita nanti datang takziah nanti setengah jam sebelum sholat jenazah. Itu ramaikan sholat jenazah. Penyakit yang kedua, kita ini mulai pura-pura sibuk. Ya, padahal tak sibuk. Karena sesudah selesai sholat jenazah itu, mestinya kita antar sampai ke kubur. Kan kita pura-pura sibuk. Waktu pulang pun apa kita buat? Ketika kita sampai ke rumah, apa yang kita buat? Aja. Yang kita buat apa yang kita buat? Oke lah, ada yang punya pekerjaan yang sibuk sekali, yang punya pekerjaan yang betul-betul harus dikerjakan. Tapi banyak di antara jamaah selesai sholat itu tak antar jamaah, tidak mengantar jenazah itu sampai ke kubur. Tapi justru mereka pulang dan sampai di rumah santai, duduk. Ada yang tidur, tidak bawa jenazah itu sampai ke kubur. Ini yang harus dirubah masyarakat kita di Aceh. Karena malu kita. Sunnah Nabi ditinggalkan. Kapan baru saja kita hanya antar kubur ulama meninggal dunia? Tapi orang biasa bagaimana? Apa tidak sama ulama dengan orang biasa? Sama. Nabi tidak mau khususkan kita mengantar jenazah kan sampai ke kubur. Kalau ulama saja. Itu salah kita. Nabi tidak mau khususkan itu untuk ulama saja. Siapapun yang meninggal dunia antar sampai ke kubur. Terlebih kita kenal orangnya. Jangankan kita kenal orangnya, tidak kenal pun kita harus, kalau bisa kita antar juga sampai ke liang kubur. Karena apa? Keuntungannya untuk kita. Itu mengingatkan kita nasib kita begitu juga. Jadi ini harus dirubah. Di Aceh ini yang perlu dirubah. Sebenarnya ini bukan dosa, tetapi kekurangan harus disempurnakan. Bukan dosa. Meninggalkan sholat jenazah bukan dosa. Meninggalkan mengantar jenazah ke kuburan bukan dosa. Tetapi itu merupakan kekurangan dalam aktivitas kita ketika melaksanakan takziah bagi orang-orang yang meninggal dunia. Nah, ini perubahan yang harus dirubah step by step, sedikit demi sedikit. Jangan ya, karena lucu kalau di luar orang ramai mengantarkan jenazah itu sampai keluar. Orang ramai ketika ada sholat jenazah itu ramai orang berebutan untuk sholat jenazah. Giliran masuk ke seram di Mekah, kok sedikit ya. Giliran antar jenazah, kok sedikit ya. Ini aneh, jadi perbandingan, maka orang akan menertawakan kita. Yang disalahkan syariat Islam, bukan orang Acehnya yang salah. Yang disalahkan syariat Islam, kalau di apa syariat Islam? Kalau di Aceh, padahal yang salah orang Aceh. Tapi yang disalahkan syariat Islam, bahkan syariat Islam salah, bahkan ada orang Aceh salah. Karena orang Aceh itu sudah membawa syariat Islam. Daud Berawi mau bikin negara, mau merdeka dari NKRI, bawa syariat Islam. Hasan Tiro bikin nggak merdeka, berontak mau bikin merdeka Aceh, bawa syariat Islam. Udah damai, harus bikin syariat Islam.
Selesai syariat Islam sudah dibuat seperti ini, apa yang terjadi sekarang? Faktanya, nak sampai 60% syariat Islam diterapkan dalam kehidupan, dalam pemerintahan, dalam perekonomian, dalam sosial, dalam budaya. Tidak diterapkan semuanya. Jadi daripada bahan tertawaan di luar akhirnya. Jadi kalau itu kita tidak terapkan secara personal ataupun secara organisasi kemasyarakatan atau secara berjamaah dalam kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok masjid atau musala, maka ini tetap akan menjadi bahan contoh dari luar tidak betul syariat Islam. Dan tidak perlu diterapkan syariat Islam. Nah, buktinya diterapkan di Aceh tidak sempurna dan tidak ada manfaat atau kurang manfaatnya syariat Islam. Maka tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Abu, bukan tanggung jawab Teguh, bukan tanggung jawab ulama, sama-sama kita. Karena setiap orang muslim itu adalah dai. Setiap orang muslim adalah dai. Dai itu apa artinya? Orang yang berdakwah. Apakah orang berdakwah hanya semata-mata orang alim? Tidak. Makanya kata Nabi kan dalam hadisnya. Apa Nabi mengatakan? Balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kau ketahui dari, walaupun satu ayat yang kau tahu, sampaikan. Asalkan itu memberikan perubahan kepada orang, itu kebaikan supaya dia menjadi lebih baik, sampaikan itu kata Nabi. Maka setiap orang kalau punya ilmu sedikit, walaupun dia hanya tahu sedikit, kalau lihat ada orang salah, tegur, ajak dia untuk berbuat baik. Itu kewajiban kita. Jadi termasuk di dalam sini adalah perkara sholat jenazah. Jadi sholat jenazah juga sama halnya dengan sholat 5 waktu. Bahwa kalau seandainya waktunya sudah terlalu lama menunggu, jangan tunggu lagi sampai yang keempat. Cukup 4 orang saja sholat jenazah. Orang yang belum ambil air wudhu, Pak ini. Jadi ini disebutkan di sini. Kata Imam Al-Ghazali bahwa keutamaan mengerjakan sholat jenazah sama dengan sholat 5 waktu itu lebih diutamakan dikerjakan di awal waktu. Bal alaihim al-mubadarah, bahkan semestinya mereka itu segera untuk mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu, maka itu lebih utama daripada banyaknya jamaah. Dan kalau seandainya hadir 4 orang di dalam sholat jenazah, tak perlu mereka menunggu orang yang kelima. Tidak perlu mereka menunggu orang yang kelima. Maka kalau kita kan dimarah Teguh kan, apa kalau punya Teguh hanya kamu? Kami yang tercairu itu, kami jamaah yang berpepet, jadi ikut berpepet, Pak Teguh hanya berpepet, ikut dah langsung ikut juga. Teguhnya maka lagi yang Teguh kan juga oleh Nabi bahwa sebaik-baik sholat jenazah itu 3 saf. Iya 3 saf, tapi kami sudah tunggu setengah jam. Belum selesai lagi. Ada yang pergi kamar mandi, lemas lagi antri lagi ambil air wudhu. Dan artinya melihat keadaan yang lazim, waktunya itu lama atau tidak, gitu. Jadi seorang imam itu harus bisa memperhatikan ini terlalu lama atau udah boleh kita kerjakan. Kalau terasa terlalu lama, semestinya langsung dikerjakan. Kalau terlalu lama langsung dikerjakan. Beda karena seandainya kejadiannya banyak yang sholat. Ya udah selesaikan sholat jenazah. Dan selesai sholat jenazah, ada yang lagi mau sambung, sholat lagi yang kedua, ada yang lagi mau sambung, sholat lagi yang ketiga, karena masalah itu. Ini maksudnya kalau cuma sekali sholat. Ya kalau kasus yang kejadian seperti pada almarhum Abu Tumin Blanglade, nah itu kan sampai jam 10 sholatnya. Sampai jam 10. Bahkan dari malam sudah sholat. Ya dari malam sudah sholat. Ya, kemudian besok masih sholat. Habis itu datang lagi orang sholat, datang lagi orang sholat. Entah berapa kali orang sholat, berapa kali kita sholat. Maka kalau kita cuma sedikit orang yang sholat, itu dan laksanakan terus. Makanya orang yang ingin datang takziah cepat dia. Kalau bisa sebelum datang itu sudah siap dengan ambil air wudhu. Nah ini siapa punya pendapat? Ini pendapat Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali pendapat beliau. Nanti Teguh bantah, banyak nama dia lagi yang Teguh. Kitab lain aku baca bahwa lebih ikut tapi ramai jamaah daripada bagah tapi bacut jamaah. Kan pendapat berarti ada pendapat ulama yang lain, sampaikan argumennya. Tak masalah. Kita mengambil pendapat ulama ini, boleh pendapat, tapi pegangan kita sudah ada. Ada pendapat ulama yang saya katakan ini ada perkataan Imam Ghazali yang bagus menurut beliau itu seperti itu. Dan
ini terjadi pada masa Nabi atau pada sahabat atau pada Nabi? Nah, kalau tidak percaya kata Imam Ghazali, ini lihat sendiri kata Imam Ghazali. Ada hadisnya ada. Wa qad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajr. Sungguh pernah terjadi Rasulullah terlambat. Terlambat apa? Mengerjakan sholat fajar. Sholat fajar ini maksudnya sholat subuh. Dan sholat subuh. Wa kanu fi safar. Kok bisa Nabi terlambat? Mereka itu pada masa itu sedang dalam musafir. Bukan di rumah. Bukan di Masjid Nabawi, tetapi dalam keadaan sedang dalam perjalanan. Lagi tadi jauh pada, tunjuk medan. Waktu mau jalan. Wa inna ma ta'akhkhara li taharah. Kenapa Nabi bisa terlambat? Karena Nabi sedang bersuci. Terlambat bersuci Nabi. Entah Nabi mau hajat, mau air kecil atau berwudu. Pokoknya bersuci. Falam yantazir. Maka rombongan musafir itu tidak menunggu Nabi. Muqaddama Abdul Rahman bin Auf. Maka majulah Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu Abdul Rahman bin Auf salah satu sahabat dan dia pedagang kaya. Ini saingannya Sayyidina Utsman. Ya, saingannya Sayyidina Utsman bin Affan, sama-sama kaya. Jadi yang maju siapa? Yang maju Abdul Rahman bin Auf. Ya, padahal mereka tahu Nabi ada, tapi karena ditunggu lama nanti habis nih. Awal waktunya habis. Maka majulah Abdul Rahman bin Auf memimpin sholat berjamaah rombongan kafilah musafir itu dari kalangan para sahabat. Fasholat bihim, maka sholatlah Abdul Rahman bin Auf dengan sahabat-sahabat yang bermusafir tersebut hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atan, sampai selesai satu rakaat. Nabi ketinggalan satu rakaat. Berarti Nabi masbuk satu rakaat. Dan faqama yaqdiha, maka sesudah Abdul Rahman bin Auf dengan jamaah yang sempurna dari awal itu assalamualaikum, dan selesai 2 rakaat, Nabi bangkit berdiri untuk menyelesaikan 1 rakaat lagi yang tertinggal. Faqama yaqdiha. Qala fa asfaqna min dzalika. Maka kata sahabat, kami minta maaf kepada Nabi. Belakang maaf Nabi. Apa belakang maaf Nabi? Hai, lancang Abdul Rahman bin Auf maju memimpin jadi imam. Ada yang jadi umat Nabi Halil. Lagi maaf Nabi, lagi maaf Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Qad ahsantu hakadha faf'alu." Sungguh baguslah yang kalian kerjakan, maka lakukanlah seperti itu. Jadi Nabi tak marah Nabi. Nabi tidak marah karena Nabi tahu Nabi terlambat. Nah, jadi justru Nabi mengatakan itu yang bagus. Memang seperti itu yang harus kalian lakukan. Jadi kalau ada imam tetap dan imam tetap itu terlambat, tak mesti tunggu imam yang tetap terus maju terus kata yang ada di belakangmu. Yang kira-kira orang soleh, yang kira-kira dia ahli tahu tentang hukum menjadi imam. Tapi imamnya terlambat, tapi imamnya udah diatur, tapi imam itu aturan manusia, ini aturan Allah. Jadi aturan Allah. Kalau aturan Allah kita dahulukan daripada aturan manusia. Aturan manusia, imam sudah ditentukan, imam maghrib ini fulan, imam isya ini fulan, imam subuh ini fulan, imam zuhur ini fulan, imam asar. Tapi imam itu ditunggu-tunggu. Udah 15 menit, udah kerasa kerusuk jamaah di belakang, udah gelisah. Pak imamnya anak malu. Udah istirahat. Karena 15 menit itu menunggunya udah terlalu lama, sudah iqamah. Udah selesai iqamah, ditunggu ada tanda imamnya. Kita tunggu juga imamnya. Allah jangan maju. Satu orang harus maju ke depan untuk memimpin menjadi imam. Nah, jadi itu yang disuruh Nabi, yang dikerjakan Abdul Rahman bin Auf justru dibaguskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa qad ta'akhkhara fi sholati zuhri. Apa cuma itu saja dasarnya? Apa Nabi cuma sekali itu saja kejadian seperti itu, Nabi terlambat dan digantikan imam oleh orang lain, oleh sahabat yang lain. Kata Imam Ghazali ada juga riwayat yang lain. Belum puas kata yang lain. Maka Imam Ghazali tambah lagi. Wa qad ta'akhkhara fi sholati zuhri. Kalau tadi subuh Nabi terlambat dan subuh tertakhirlah oleh Nabi terlambat dalam mengerjakan sholat berjamaah sholat zuhur. Faqaddamu Abu
radhiyallahu anhu. Maka mereka memajukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi terlambat, tidak nampak Nabi, tapi waktu sholat sudah datang. Maka mereka menyuruh Abu Bakar maju ke depan. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati. Sedangkan Abu Bakar sudah mengerjakan sholat memimpin sebagai imam. Faqama ila janibihi. Maka Nabi berdiri di samping sahabat. Nabi berdiri di samping sahabat di belakang Abu Bakar. Jadi yang selama ini kita dengar riwayat bahwa Abu Bakar pernah menjadi pemimpin atau imam menggantikan Nabi pada masa detik-detik wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata pernah kejadian juga Abu Bakar didorong maju untuk memimpin imam menggantikan Nabi karena Nabi terlambat, yaitu untuk memimpin sholat berjamaah. Ada kejadian sebelumnya, bahkan bukan cuma Abu Bakar, ada juga Abdurrahman bin Auf. Dan walaysa 'ala al-imam intizarul muadzin, dan tidaklah layak bagi imam menunggu muadzin. Jadi bukannya imam yang menunggu muadzin, tetapi sebaliknya sepantasnya muadzin menunggu imam. Muadzin itu yang tunggu imam, bukan imam yang perlu muadzin. Untuk apa? Untuk iqamah. Untuk iqamah. Untuk mengucapkan lafaz iqamah, untuk mengumandangkan iqamah. Jadi yang harus menunggu bukan imam tunggu muadzin, tapi muadzin tunggu imam. Dan yang keempat, yang perlu diperhatikan juga oleh seorang imam, bahwa ayyuma mukhlishan lillahi azza wa jalla. Seorang imam itu haruslah dia itu memimpin imam itu dalam keadaan hatinya ikhlas karena semata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan menunaikan amanat Allah Ta'ala, yaitu di dalam perkara kesucian dan menjaga semua syarat-syarat sah salatnya. Kenapa? Karena imam itu bertanggung jawab terhadap sah tidak sahnya sholat makmum. Dan berapa makmum di belakang? 100. Imam tidak sah syarat sholatnya. Imam pergi sholat pakai celana ada kena najis, dia sholat juga. Maka 100 makmumnya itu bagaimana hukumnya? Batal. Siapa yang salah? Imam. Mati yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Imam. Jadi dosa 100 orang dipikul oleh imam. Jadi berat, tanggung jawab imam ini berat. Ya. Maka kalau jadi imam, dia makmumnya kalau banyak jangan. Banyak nih. Udah 100 orang. Misalkan tanggung jawab di hadapan orang 100 orang, saya tanggung gara-gara saya nggak mau syarat sholat. Rukun sholatnya nggak pasti. Nah, maka para sahabat dulu itu selesai meninggal Nabi, selesai meninggal sahabat yang paling utama Abu Bakar, yang lain Umar, Utsman, itu mereka saling dorong-dorong. Yang satu didorong juga, itu kejadian tuh sama-sama ulama di Aceh. Itu sering kita lihat kalau ulama-ulama Aceh itu kalau dulu di balik saf terdepan itu mereka saling tolak. Yang satu kan dia disuruh dorong. Karena dia ikut ranyu. Dia salah haji itu dosa ditanggung. Jamaah ada 50 ada 100 dia kamu. Dan jadi ibu ya, jadi kalau kita kiaskan dalam masalah kepemimpinan imam ini menjadi cermin untuk kepemimpinan di luar sholat. Contoh kita kasih gambarannya. Ibu, siapa imam ibu di rumah? Pak Kecil, bukan. Keplor, bukan. Jangan, bukan. Bupati, bukan. Presiden Jokowi, bukan. Kalau di rumah yang jadi presiden adalah suami. Jadi ibu harus patuh pada suami. Jadi kalau suami suruh A, jangan buat B. Dengar itu mah, ibu di belakang. Ya, kalau disuruh masak ikan teri, ya jangan masak tempe. Yang penting uangnya cukup. Yang penting uangnya cukup. Nah, jangan korupsi, ibu-ibu jangan korupsi. Nah, kasih 50.000 cukup beli ikan teri, belinya tempe. Kemudian 15.000 dikorupsi sama ibunya tuh. Nah, mau dibeli apa Allah a'lam. Jadi nggak sesuai, berarti nggak amanah.
Dan tidak amanah. Kemudian ibu-ibu pergi keluar rumah tidak ada izin daripada suami, haram hukumnya. Sampai keluar tetap dapat laknat. Baru kapan selesai? Tidak dikutuk oleh malaikat. Ketika dia pulang, sampai pulang kemudian minta maaf, cium tangan suami. Ibu-ibu harus cium tangan suami pulang. Kalau keluar dari rumah tidak ada ridho daripada suami. Kenapa? Untuk mendapatkan ridho daripada suami, cium tangannya. Nah, kalau ibu-ibu cium pipi boleh, tapi jangan di depan anak-anak. Dan nah, sekarang pertanyaannya, kenapa suami keluar tidak minta izin suami, tidak minta izin istri? Kenapa istri keluar harus minta izin suami? Dibalik logikanya, oh ini Islam ini dipojokkan terus orang-orang, dipojokkan terus wanita. Wanita ini selalu menjadi manusia kelas 2. Laki-laki selalu di atas, perempuan selalu direndahkan. Buktinya mana? Islam memojokkan wanita. Buktinya tadi, perempuan kalau keluar, istri keluar harus minta izin suami. Tapi suami kalau keluar tidak boleh. Tidak butuh izin daripada istri. Bagaimana jawaban kita? Jawabannya satu, ibu. Jawabannya satu saja. Ibu buat dosa, yang tanggung ibu apa suami? Ibu, istri buat dosa, yang tanggung jawab dosa istri suami apa ibu? Suami apa istri? Dosa istri ditanggung sama suami. Ya? Ibu pegang-pegangan tangan dengan suami orang, atau jabat-jabatan tangan di luar dengan laki-laki yang bukan mahram. Di luar. Ibu melakukan hal tersebut, yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa ibu? Pada suami sedang baca Al-Quran. Suami di rumah sedang sholat sunnah. Tapi suami kena imbas daripada perbuatan istri. Kenapa? Karena suami izinkan. Atau suami tidak mengizinkan tapi dia keluar tanpa izin daripada suami. Maka yang tanggung jawab siapa? Pemimpin. Maka besar resiko menjadi pemimpin itu berat. Cuma yang gila, orang berlomba-lomba jadi pemimpin. Karena jadi bupati itu gila sebenarnya. Orang gila itu menjadi bupati itu. Ya Pak ya. Karena itu Abu Bakar Siddiq mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Dan musibah nih. Itu bahasa inna lillahi itu kan musibah. Jabatan itu musibah. Tapi orang gila sekarang berlomba-lomba jadi bupati, ya, gubernur. Jadi apa lagi presiden? Itu gila semua itu. Artinya kalau dia tidak mampu, berarti dia harus bertanggung jawab dengan semua masyarakat yang dia pimpin. Tingkat kecamatan berarti satu kecamatan. Kecil berarti satu kampung kecil yang dia naungi dalam satu kampung tersebut. Bupati begitu juga. Oh, jangan pikir bupati itu sudah selesai jabatan, habis itu selesai tanggung jawab. Masih ditunggu nanti. Ditunggu tuh sama masyarakatnya tuh. Di akhirat nanti tidak akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan bergerak kakinya. Tidak akan bisa melangkah kakinya itu satu tapak pun di hadapan Allah Ta'ala sebelum permasalahan dengan masyarakat yang pernah dia pimpin itu selesai. Bapak kalau punya dendam sama presiden itu akan masuk surga sebelum Bapak sampaikan unek-unek di hadapan Allah Ta'ala. Maka kamu usah jadi presiden, Pak. Kamu usah jadi bupati, kamu usah jadi kecil. Tidak usah jadi gubernur. Gila itu. Mau menyuahana gubernur gimana? Menyuahana bupati gimana? Menyuahana kecil gimana? Kan udah kacau di masyarakat. Makanya harus kita pilih pemimpin yang kredibel. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah bagaimana? Lihatlah kesehariannya. Main judi tidak? Pakai celana buntung tidak? Pernah nampak dia sholat berjamaah di masjid tidak? Ikut jamaah pengajian tidak? Ikut zikir tidak dia? Saya rasa kalau jamaah semuanya tahu hukum Islam seperti ini, nggak ada istilah itu serangan fajar. Tidak ada serangan fajar, nggak perlu kita serangan fajar. Karena kita butuh pemimpin yang amanah, kita butuh pemimpin yang taat, kita butuh pemimpin yang rajin sholat, kita butuh pemimpin yang suka berjamaah, kita butuh pemimpin yang suka hadir majelis pengajian. Kapan dia datang pengajian? Tunggu, udah waktu kampanye jangan tahu pengajian, tempat majelis taklim, jangan buat daya, jangan buat musola, jangan balik pengajian, lagi doa, buku, pilih. Dia mau jaga kita. Tak bohong lagi Allah. Ya Allah, tunjuk
Pemimpin yang kira-kira pemimpin itu mau sholat, pemimpin itu mau berjamaah, pemimpin itu suka dengan pengajian, pemimpin itu nampak kesehariannya tidak bukan orang fasik, bukan orang yang ahli maksiat. Itu yang kita pimpin. Maka serangan fajar tak perlu kita datang ke rumah bawa 100 ribu hampir yang masuk pemimpinnya, yang 100 ribu bawa untuk kamu kambingnya pilih kamu. Nanti kamu duduk jabatan Pak Dron, aduh gaji Dron, bupati berapa gaji dalam sebulan? Naik gara-gara kita coblos dia, gara-gara 100 ribu. Nah ini dosa dia Allah. Kita dosa kalau kata Allah, dosa kita memilih pemimpin seperti itu karena kita terima uang sokongan tadi. Maklum boleh cipeng sebetulnya ditanya di batu anak-anak tajuk. Masuk tu dia kan boleh kita jom. Kita jom, kita yang akan kita terima bank untuk sokongan. Kecuali ini orang ini soleh. Pemimpinnya taat, ya. Pemimpinnya taat, ya. Pemimpinnya soleh. Datang dia kasih uang 100 ribu kita terima tidak? Kita tanya, terima. Ada terima nggak kasih uang pun, saya pilih terima. Bapak nggak kasih uang 100 ribu pun, saya pilih bapak. Saya bapak sepak terjang selama ini bagus orang. Bapak orang baik, orang soleh, suka sholat, suka berjamaah, suka pengajian. Jadi uang 100 ribu ini apa? Sebenarnya sombong. Ada terima, yang sedekah, katanya sedekah cocok. Karena kita bukan karena dia mau kasih uang kita pilih dia. Memang dari awal kita mau niat pilih orang tersebut. Kenapa kita pilih dia? Karena sepak terjang sebelumnya dia mau orang soleh. Tapi gara-gara dia kasih uang 200 ribu kita nggak jadi pilih. Kita nggak jadi pilih calon yang soleh tadi itu. Tapi kita pilih calon yang kita lihat akhlaknya tidak baik. Dia pengedar narkoba dulu. Dia pengisap ganja dulu. Dan sepak terjangnya sekarang nggak pernah dekat dengan ulama, nggak suka hadir pengajian, tidak pernah hadir majelis zikir, majelis pengajian. Datang dia bawa 500 ribu dikasih ke kita terima uang itu, kita tinggalkan orang soleh. Berdosa tidak? Berdosa tidak? Berdosa inilah sombong yang sebenarnya diterima berdosa. Karena hak yang kita pilih ini sebenarnya yang orang taat tadi itu. Maka aja kasih 100 ribu kita nggak pilih, kita ambil 500 ribu. Itu penyakit kita, masyarakat ini penyakit itu sebenarnya. Makanya kita selalu merasakan sengsara. Kenapa? Karena kita yang buat sengsara diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita terima sumbangan. Kita lebih mengutamakan yaitu keuntungan sesaat jangka pendek yang hanya sehari 2 hari kita makan 500 ribu selesai. Tapi dia dapat manfaat 5 tahun. Mau kemana uang jabatannya selama 5 tahun? Apalagi kalau posisinya sebagai presiden, sebagai gubernur, bupati, itu posisi pengaruhnya besar sekali, mudaratnya besar kalau kita serahkan amanah kepada orang yang tidak amanah. Jadi ini cermin dari mana? Cermin dari imam sholat dalam masjid. Maka dalam sholat itu ada contoh bagi orang-orang yang menjadi pemimpin. Makmum pun demikian. Maka makmum itu kira-kira kalau seandainya bapak-bapak sholat, datang orang yang tidak pernah mengaji, orang yang tidak mengerti agama, kemudian dia berdiri menjadi imam, makmum bapak-bapak menjadi makmum, kira-kira bapak-bapak mau dia menjadi imamnya? Diimami oleh seseorang yang kita tahu nggak pernah ngaji, nggak tahu masalah sholat, tiba-tiba dia berdiri jadi imam. Kira-kira makmum di sini ridho tidak? Tidak ridho. Kenapa? Makmumnya nggak pas, imamnya tidak pas, imamnya tidak betul. Jadi ini kajian, kalau dikaji tentang masalah hukum sholat, tidak saja bermanfaat dalam urusan ibadah makhluk, bukan ibadah kita seperti kita suruh sujud, tapi di luar, aplikasinya itu di luar, aplikasinya luas sekali, dalam sekali. Maka sholat itu disebut oleh Nabi, sholat itu sholat itu yang agama. Kenapa itu tiang? Kira-kira masjid bisa terbangun kalau nggak ada tiang? Nggak bisa bangun masjid kalau nggak ada tiang. Nggak ada masjid, nggak ada tiang. Masjid semua pakai tiang. Kalau nggak ada tiang, nggak ada atap. Kalau nggak ada atap, bagaimana kita sholat? Nggak ada bangunan kalau nggak ada tiang. Jadi karena tiang itu perkara yang paling penting, maka disebut yang paling penting dalam perkara ibadah kita adalah sholat. Maka sholat itu efeknya bukan hanya bagi orang yang sholat, tapi di luar sholat juga banyak sekali manfaatnya. Bisa diambil pelajaran bagi pemimpin, bagi kepala keluarga dan selainnya. Bapak jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja kajian kita. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.